Hadirin jamaah semuanya yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita semuanya. Beliau adalah sahabat almarhum. Beliau adalah ustadz kita yang biasa rutin ngisi di Masjid Al-Ikhlas, perumahan para Serpong, setiap Ahad ba'da sholat subuh. Untuk itu kami mohon penjelasannya kepada guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaybi MA untuk menyampaikan pesan-pesan atau tausiah singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqnal qanaa'ah wa habbibna fi salatil jamaah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibas syafa'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Dadang Sofyan, yang terhormat dan yang saya hormati para asatid, para kiai, para ulama, wabil khusus Al-Ustadz Teddy Saiful Millah, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong beserta seluruh jajaran, para hujjaz, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna a'malal ahya'i tu'radu ala aqaribihim wa asyairihim minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan orang hidup itu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal. In kana khairan, kalau amalan orang hidup itu baik, ini kan kebaikan semua Pak ya, tahlilan, kemudian tadi baca yasin, sedekah, semua kebaikan yang ada di sini, istabsyaru, semua ini akan membuat almarhum bahagia. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan membuat baik, membuat senang orang-orang, khususnya keluarga yang sudah meninggalkannya. Wa in kana ghaira dzalik, kalau sebaliknya, mohon maaf, misalnya keluarganya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan almarhum, keluarganya, kerabatnya melakukan hal-hal yang tidak disukai almarhum, almarhum akan mengatakan di dalam kuburannya, Allahumma la tumitsuhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sambil makan enggak apa-apa Pak? Enggak lama, seberapa menit? Seperempat jam aja ya. Almarhum akan berdoa dalam kuburnya, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka, kerabat-kerabatnya maksudnya, keluarganya, hatta tahdiyahum kama hadaitana, sampai engkau memberikan mereka kebaikan, petunjuk, hidayah, sebagaimana engkau berikan petunjuk, hidayah, kebaikan kepada kami.
Jadi mereka prihatin tuh kalau kita melakukan keburukan. Sebaliknya mereka akan senang kalau kita melakukan kebaikan. Saya pernah sampaikan satu cerita, satu kisah. Ini yang mengisahkan Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Mohon maaf, di Yaman itu ada seorang anak muda, hobinya nonton film porno. Mohon maaf. Kenapa ketawa ini? Di Yaman itu ada anak muda, hobinya nonton film yang tidak-tidak. Tiba suatu malam dia bermimpi berziarah ke makam ayahnya. Ini cerita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa nggak ada yang jawab ini? Pelit banget gitu. Ya, Maulid Nabi kok. Al-bakhil kata Rasulullah, man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang merepet jahe adalah orang yang apabila disebut namaku, kata Rasulullah, tidak bersolawat kepadaku. Itu orang yang paling pelit. Sallu ala Muhammad. Suatu malam anak muda ini bermimpi berziarah ke makam ayahnya. Ketika akan sampai ke makam ayahnya ini, si anak muda ini mencium bau busuk, Pak. Ternyata sumbernya dari makam ayahnya itu. Seketika bangun. Kemudian dilaporkan kepada guru ayahnya, kalau tidak salah namanya Al-Habib Attas. Diceritakan bahwa tadi malam saya bermimpi berziarah ke makam ayah saya, tetapi ketika akan berziarah dari jauh sudah tercium bau busuk, ternyata sumbernya dari makam ayah saya tersebut. Apa kata gurunya? Guru ayahnya ini, kalau begitu kamu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak teman-temanmu itu juga bertaubat, karena ini maksiatnya maksiat berjamaah gitu. Ngajak teman-temannya, kamu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bacakan maulid. Lagi maulid ya. Bacakan maulid di tempat di mana kamu maksiat. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rutin ia membaca maulid di tempat di mana ia melakukan maksiat. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bermimpi lagi. Bermimpi lagi. Berziarah ke makam ayahnya. Betapa senangnya anak muda ini ketika sampai ke makam ayahnya, tercium harum semerbak gitu. Muncul ayahnya dalam mimpi itu, ada dialog di sana. Ayah, kenapa sebelum ini kok makam ayah bau busuk gitu? Tidak enak, tercium dari jauh. Begini nak, ketika kamu dan teman-temanmu itu bermaksiat secara berjamaah begitu, pada saat itu pula malaikat menginjakku, memukulku sampai berdarah, ya busuk, bau busuk. Tetapi ketika engkau bertaubat, kemudian membacakan maulid, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam ayahmu ini. Kalau ini cerita benar, Bu ya, maka sesuai dengan hadis yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kebaikan yang kita lakukan khususnya keluarga almarhum itu masih ada keterkaitan dengan almarhum. Makanya dalam satu hadis Rasulullah juga begitu kan, kalau melihat umat yang melakukan kebaikan, fahamidullah, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau melihat umat yang melakukan keburukan, beliau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masih ada keterkaitan. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di sini menjadikan almarhum bahagia. Menjadikan almarhum diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengenal almarhum itu ceria, Pak. Karena mungkin sama-sama orang USA, Pak ya. USA. Orang Sunda asli. Saya walaupun Sunda tapi ada agak nih ya, tidak meninggalkan budaya barat. Jawa Barat maksudnya. Beliau tuh ceria ketemu itu, ini modal, menurut saya modal baik ya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah membahagiakan orang lain itu.
saya menyaksikan beliau orang baik. Itu dalam satu hadis sahih, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang diberikan kepada hati-hati seorang muslim. Itu yang saya lihat daripada almarhum itu. Dan orangnya tidak pokoknya apa yang ada di tangannya diberikan gitu. Dermawan. Saya sering makan bareng, ngeliwet. Beliau Jasko juga bukan ya? Pimpinan Jasko ya? Termasuk anggota Jasko lah. Itu apa yang ada di tangannya. Bila perlu kalau ada jamaah yang lari dulu ke rumah ambil begitu. Kemudian dibawa. Ini bagi saya modal penting dan uswah, teladan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan mohon maaf bisa diteruskan oleh keluarganya. Beliau punya anak berapa? Ada 2 ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh keluarganya. Karena mohon maaf Pak, yang mengkhawatirkan dari kita itu bukan matinya. Semua orang akan mati. Yang mengkhawatirkan itu mohon maaf, kalau kita mati, keburukan kita nggak mati diteruskan orang. Itu yang mengkhawatirkan. Wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tetapi keburukannya nggak mati diteruskan orang. Dulu pernah ngajarin ayo deh 5.000 misalnya. Main apa tuh? Main gapleh misalnya. Mati diteruskan oleh muridnya ini, maka sampai kapanpun selama keburukan itu diteruskan, maka dia akan mendapatkan jariah keburukan itu. Sebaliknya, kalau kebaikan yang almarhum lakukan dilanjutkan oleh keluarganya, oleh siapapun, maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada beliau. Kalau kita ingin berbakti, membahagiakan almarhum, maka upayanya adalah terus melakukan kebaikan. Dan almarhum insya Allah syahid. Saya dengar terkena ini bukan aib ya, bukan aib. Dalam hadis itu ada beberapa orang yang mohon maaf dihukumi syahid. Syahid itu artinya tempatnya di surga. Dia tidak akan melalui hisab. Namanya syahid itu dipersaksikan tempatnya di surga. Itu dalam hadis yang pertama al-mat'un. Mat'un itu orang yang terkena wabah ta'un. Dulu ada pada masa Nabi itu wabah yang disebut dengan ta'un. Banyak, ada juzam, ada penyakit kusta, banyak. Kata Nabi, siapa yang meninggal disebabkan karena ta'un selama dia muslim, syahid dia. Wabah, corona, flu burung, flu babi, ada flu babi. Ada lagi apa? Flu monyet. Flu Singapura ada. Misalnya di antara jamaah ada yang terkena wabah itu enggak apa-apa. Itu syahid selama dia muslim. Selama dia muslim. Yang kedua dalam hadis itu al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Bapak kalau sakit perut mohon maaf, yang sabar Pak ya, jangan-jangan akhir hayat Bapak tuh. Tapi tetap harus diobatin. Tapi misalnya Bapak meninggal disebabkan karena mabtun, karena sakit perut, insya Allah syahid selama muslim Pak ya, dan tidak melakukan maksiat. Yang ketiga dalam hadis itu al-gharik, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam, tsunami. Ini biasanya yang hobinya mancing. Sini siapa yang hobinya mancing? Di depan rumah saya itu mohon maaf ada tetangga. Saya baru bangun tidur saat itu. Ini siapa yang meninggal? Bang Anu. Kenapa meninggalnya? Tenggelam katanya. Saya mikir, oh pantesan. Karena beliau hobinya mancing itu. Pagi mancing, sore mancing. Tidak apa-apa kalau mancingnya untuk mencari nafkah Pak ya. Dan memang saya lihat beliau ahli masjid itu. Tidak pernah terlewat jamaah. Insya Allah syahid. Kecuali kalau mancingnya hanya untuk menghabiskan waktu saja itu. Jadi insya Allah tuh. Yang keempat dalam hadis itu orang dihukumi syahid adalah
Al-harik, orang yang terbakar, orang yang kena kebakaran. Selama muslim, maka dia syahid. Kemudian sahibul hadam, orang yang terkena reruntuhan. Jadi bapak misalnya datang ke masjid, tiba-tiba gempa, kejatuhan puing atau genteng misalnya, meninggal, insya Allah syahid. Asal ke masjidnya mau jamaah bayah, bukan ngambil celengan masjid atau ngambil apa gitu. Kalau itu bukan mati syahid, mati sangit gitu, mati konyol. Jadi itu sahibul hadam. Saya singkat saja. Yang selanjutnya imra'atun matat bijum'in, orang atau seorang ibu, seorang wanita yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Jadi bahagialah ibu-ibu yang punya anak banyak gitu. Tapi jangan minta mati, Bu. Seandainya kemudian ibu meninggal disebabkan karena melahirkan, para ulama malah mengatakan meskipun bayi itu masih ada di dalam perutnya itu, meninggal, maka syahid. Maka dia syahid. Nah, kemudian dalam riwayat itu orang yang rumahnya terkena rampok, jamret, kemudian dia melawan mati, maka dia syahid juga itu. Dalam riwayat yang lain orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu seperti ini, misalnya bapak pulang dari sini, ini kan selain takziah, selain apa ini mencari ilmu, Pak ya. Misalnya meninggal, ini roman-romannya ada kayaknya ini. Kata Nabi, umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in. Umumnya antara 60 sampai 70 tahun umumnya. Jadi bapak siap-siap yang di sini yang umurnya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Ini kalau nggak pulang dari sini besok. Mudah-mudahan umurnya panjang semua, Pak ya. Panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Umar sampai berdoa seperti ini, Pak. Ingin mati syahid itu sampai berdoa seperti ini, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Jadi bapak juga harus minta pengen mati seperti apa itu. Itu Sayyidina Umar mintanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah matikan aku, karuniakan kepada aku mati di jalanmu dan dalam keadaan syahid. Dan beliau dikabulkan doanya. Bahkan dimakamkan di samping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki namanya. Itu beliau saking cintanya dengan Sayyidah Khadijah itu ya, sebelum meninggalnya. Itu hobi mendendangkan lagu apa? Sa'duna fid dunya itu ya. Apalagi? Fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Itu beliau sebelum meninggal mintanya 3. Pertama, ingin dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijah. Kedua, ingin meninggal di depan seluruh karya beliau. Ketiga, ingin disolatkan oleh orang yang tidak membenci beliau. Tiga-tiganya dikabulkan. Makanya dalam hadis itu Nabi mengatakan, man sa'alallaha syahadah bisidkin. Siapa yang benar-benar meminta kepada Allah ingin mati syahid bisidkin, ballagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Maka Allah akan menyampaikan dia pada derajat orang-orang yang matinya mati syahid, walaupun dia mati di atas kasurnya, tidak dalam keadaan berperang. Jadi minta, Bu ya, Pak ya. Ini saya kasih ijazah, ini saya rekam juga. Mudah-mudahan husnul khotimah. Doanya agak sedikit panjang, Pak Haji. Tapi kalau bisa dihafal itu. Upaya kita, Pak ya. Mari sama-sama, Pak. Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit islamana warzuqnal istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal auladas salihah wal arzaqal mubarakah wal a'marat tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, minta husnul khatimah.
Kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat dunia akhirat. Masuk neraka itu walaupun 1 detik itu gosong Pak ya. Jangan sampailah masuk neraka. Walaupun banyak dosa kita mah pengennya masuk surga Pak ya. Amin. Kita tiap hari dengar surga tapi nggak masuk surga kayaknya rugi gitu. Ya. Habis sholat itu kalau bisa tidak meninggalkan membaca ayat kursi itu ya. Kemudian membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu. Itu ayat kursi itu mohon maaf dalam hadis siapa yang membaca setelah sholat itu lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Kemudian tiap pagi sore kalau bisa tidak meninggalkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu ya, sayyidul istighfar. Misalnya meninggal di siang hari, surga jaminannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu upaya-upaya kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, diampuni segala kesalahannya, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan mendapatkan apa yang setimpal, mendapatkan apa yang sama sebagaimana yang Bapak doakan untuk almarhum. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita semuanya yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah ya, renungan pada kita semuanya agar bisa meningkatkan amal saleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal sampai akhir selesai. Mudah-mudahan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, tahlil dan doa dikhususkan untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada para jamaah yang hadir mengikuti acara pembacaan tahlil, baik yang hadir mengikuti acara tahlil di sini atau mengikuti via online. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara dari awal sampai akhir. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.